Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa tawafihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatih, satu lagi. Kecilkan satu lagi. Bukan besarkan, kecilkan. Oke. Setelah kita mempelajari tentang yang berkaitan dengan mayastahilu Allah dan masih belum semuanya, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang al-kasab, bagaimana teori kasab indah ahli sunnah wal jamaah. Maka di dalam pertemuan ini kita akan membaca di al-ajiz anil mumkinat. Al-ajiz anil mumkinat. Sila baca Ustaz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajzu anil mumkinat yastahilu ala Allah ta'ala al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in ma fil alami ma'a karahiyatihi li wujudihi, ay adamu iradatihi lahu ta'ala aw ma'a al-dhuhuli aw al-ghaflati aw bil-ta'lili aw bil-tab'i. Wa haqiqatul ajzi ta'adhuru ijadi ma yumkinu ijaduhu wa i'damu ma yumkinu i'damuhu wa huwa dhiddul qudrati wal qudratu wajibatun lahu ta'ala wal ajzu mustahilun 'ala Allah. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajzu anil mumkinat. Al-ajzu anil mumkinat, makna al-ajiz ini ketidakmampuan Allah terhadap mumkinat, hal-hal yang mungkin diciptakan, hal-hal yang mungkin diciptakan. Itulah yang namanya al-ajzu anil mumkinat. Yastahilu ala Allah ta'ala al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in ma fil alami ma'a karahiyati lil. Pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwasanya hubungan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan mumkinat itu adalah tarjih. Tarjih wa takdir. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan mungkin itu dari ketiadaannya menjadi ada, dari ketiadaannya menjadi ada. Itulah yang namanya al-ijad. Ketika ada sesuatu mumkinat yang tidak bisa oleh Allah ciptakan, maka di situ akan ada yang namanya al-ajiz. Akan ada yang namanya ajiz. Ajiz itu maknanya tidak mampu. Tidak mampu itu ada dua perbedaan antara tidak mampu dan la yata'allaq. Tidak mampu itu adalah sesuatu yang seharusnya Anda mampu tapi Anda tidak bisa lakukan. Itu namanya tidak mampu. Ada lagi dibilang la yata'allaq. La yata'allaq itu memang kudrahnya la tata'allaq bihada syai'. Contohnya kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mustahilat atau wajibat. Bukannya Allah tidak mampu untuk mengadakan mustahilat atau mentiadakan wajibat, akan tetapi kudrah Allah la yata'allaq. La yata'allaq. Sebenarnya kata-kata la yata'allaq ini dia lebih pas untuk dikatakan daripada la yaqdir di dalam masalah wajibat dan mustahilat. Jadi kita tidak boleh mengatakan innallaha la yaqdir ala ijadil mustahilat au i'damil wajibat. Kenapa? Karena kata-kata yang la yaqdir itu ada ihamul ajiz. Yang benar adalah la yata'allaq. Dan la yata'allaq ini laisa naqson fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. La yata'allaq ini tidak menjadikan kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang bukan tidak mampu. Tidak mampu itu adalah sesuatu yang Anda bisa, yang Anda boleh lakukan, tapi Anda tidak bisa. Itu namanya tidak mampu. Sekiranya, contohnya Ustadz Azmi di sini mungkin boleh mengangkat barbel 100 kg. Secara manusia bisa, karena ada manusia lain yang boleh mengangkat 100 kg. Maknanya Anda sebagai manusia, kemampuan Anda boleh untuk mengangkat 100 kg. Akan tetapi Anda tidak mampu mengangkat, di situ Anda dikatakan apa? Ajiz, tidak mampu. Berbeza dengan yang namanya dinding. Dinding itu Anda tidak boleh katakan dia tidak mampu untuk berbicara. Kenapa? Karena memang laisa min sya'nil dinding itu untuk berbicara.
Maknanya la yata'allaq qudratul dinding alal kalam, dan tidak bisa dikatakan tidak mampu. Maknanya tidak bisa berbicara untuk dinding, laisa naqson lahu. Laisa naqson lahu. Itulah perbedaan antara ajiz dan adamut ta'alluq. Ajiz dan adamut ta'alluq. Dan ada beberapa pendapat di dalam ahli sunnah wal jamaah. Selama dia itu mungkin, selama dia itu mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala bisa untuk menciptakannya. Maknanya qudratullah Subhanahu wa taala akan berhubungan dengan mungkin ini. Ketika kudrah ini ada ta'alluq, maka mungkin ini yang dia itu tidak ada akan menjadi ada. Itulah yang namanya ta'thir wa tarjih. Dan itulah macam ta'alluq qudratullah alal mungkinat, yaitu ta'alluq ta'thir wa tarjih. Mana ta'thir itu menciptakan dari ketidakadaan menjadi ada. Dan ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ada beberapa madhab yang lain, diantaranya madhab wahdatul wujud, itu mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa menciptakan. Allah tidak bisa menciptakan, bukan karena Allah tidak mampu, akan tetapi qudratullah la tata'allaq bil mungkinat yang ada sekarang ini. Karena mereka meyakini bahwasanya mewujud selain Allah itu syirik. Wujud selain Allah itu syirik. Dan ketika dia itu syirik, maknanya mustahil. Seperti kita mengatakan anna qudratullah la tata'allaq bi ihdathi syarikin. Begitu pula inda madzhab wahdatul wujud bahwasanya qudratullah la tata'allaq bi ijadi wujudin ghairullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya wujud harus dia itu wajibul wujud. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan wajibul wujud. Karena menciptakan wajibul wujud yang belakang bertentangan dengan yang depan, kata-kata itu. Selama dia wajibul wujud tidak bisa diciptakan. Karena itu yang ada sekarang ini selain Allah menurut wahdatul wujud bukan mungkinat tapi maujudat. Jadi bezakan antara maujudat dan wujud. Wujud hanya satu, maujudat ada banyak. Apa itu maujudat? Mujarrad i'tibar wa nisbah baina syai' wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi i'tibarat qa'imatun bidatillah subhanahu wa ta'ala. Tengok. Ahli sunnah tidak memahami mungkinat semacam itu. Ahli sunnah memahami mungkinat bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mewujud. Akan tetapi wujudnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sekuat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun namanya sama-sama wujud. Namanya sama-sama wujud. Yastahilu 'ala Allah ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin, Allah itu tidak mampu. Maknanya kudrahnya itu amatut ta'alluq. Kudrahnya itu amatut ta'alluq. Maknanya selama dia itu mungkin, maka kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu amatut ta'alluq. Mana amatut ta'alluq akan berhubungan dengan segala mungkin apapun itu. Oh enggak Habib, dari mungkin E sampai Z ada mungkin X yang la yata'allaq qudratullah. Tak mungkin itu. Mungkinin tak mungkin. Kenapa? Karena X ini ketika qudratullah la yata'allaq bihi, apa yang membuat dia spesial sampai qudratullah la yata'allaq bihi? Oh, karena dia mungkin X. Oke, bukankah yang lain juga mungkin? Ketika Allah tidak mampu untuk mungkin X, maknanya semuanya juga tidak akan mampu. Karena kenapa? Karena semuanya sama dengan mungkin X ini min haitsu qaumuhu mungkinan. Kalau Allah tidak mampu, kalau Allah tidak bisa, kudrahnya itu ya ta'alaq dengan Abdul Karim contohnya, maka qudratullah tidak akan bisa ta'aluk dengan semua orang. Kenapa? Karena tidak ada beza antara Abdul Karim dan semua orang. Kenapa? Karena kaidah kalamiyah mengatakan lil amsali laha nafsul ahkam. Lil amsali laha nafsul ahkam. Al ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in ma fil alami ma'a karahiyatihi liwujudihi. Bersama apa karahiyatihi? Liwujudihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada di dunia, maksudnya sesuatu selain Allah tidak akan ada di dunia ini dengan karohah. Makna karohah ini, di sini karohah ini maknanya tidul iradah. Karohah itu di dalam bahasa Arab mempunyai dua makna, lawannya keinginan dan lawannya cinta.
Karena itu karohah itu bisa dikatakan benci, bisa dikatakan terpaksa. Dan itu dua makna yang berbeda. Benci itu adalah lawan dari cinta, terpaksa itu adalah lawan daripada keinginan. Lawan daripada keinginan. Dan ini adalah makna iradah. Dan ini adalah makna karohiyah menurut ahli sunnah. Jadi jangan dua hal ini dicampur baurkan. Tak, ini berbeza. Suf tengok di dalam ta'liqannya Syekh Said, al-karohah huna hiya muqabilul iradah kama dzakarna. Suf, karena kita cakap pasal iradah, maknanya tidak akan ada di dunia ini sesuatu yang ada dan itu bertentangan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan iradah itu maknanya adalah karohah. Maknanya tidak akan ada sesuatu di dunia ini yang mana Allah itu terpaksa mengadakan sesuatu itu. Maknanya Allah tidak mempunyai kuasa untuk melarangnya. Tidak akan ada hal semacam itu. Walaisat muqabilul mahabbah kama huwa bayyin, dan bukannya karohah itu lawan daripada mahabbah. Ai falazim annahu la yujidu syai'an illa bi iradatihi. Maknanya kalimat ini akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan sesuatu di dunia ini kecuali Allah menginginkannya. Walaupun Allah membencinya. Karena menginginkan di sini adalah lawan daripada keterpaksaan. Bukan membenci. Kadang kita membenci sesuatu tapi kita menginginkannya. Karena bukan kayak itu Habib, pertentangan tak. Membenci itu adalah lawan daripada cinta. Dia bukan lawan daripada menginginkan. Wadah. Itulah makna yang ingin dikatakan oleh Syekh Said Huna. Wala yuqalu innahu ta'ala la yujidu syai'an illa bimahabbatihi fata'ammal. Faqad fassaraha ba'dul mujassimah bi ghairi hadza wa nasabu ilal asy'ariyah annahum yaquluna anna Allah ta'ala bima annahu awjadal kufra la yujidu syai'an ma'a karahiyatihi li wujudihi. Tengok. Mujassimah ada semacam hoax, bohong, dusta terhadap asy'ariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selama Allah itu menciptakan kekufuran, tidak mungkin Allah menciptakan kekufuran yang mana Allah membenci kekufuran. Dari sini saja dengan penjelasan yang saya katakan, Anda akan sadar ada semacam apa? Al-khaltul muta'ammid. Dibilang apa khalt itu? Percampuran yang disengaja. Bahwasanya karohah di sini, wallah alam, ini khaltul muta'ammid atau al-jahlul ghairul muta'ammid. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, walakin al-khaltul muta'ammid akbah min jahl ghairil muta'ammid ini. Kita sudah saya katakan bahwasanya yang namanya karohah di sini dia adalah lawan daripada iradah, keterpaksaan. Karena itu di dalam bahasa Arab, di dalam fikih pun mukroh ini didul mukhtar. Bukan mukroh ini didul muhib, bukan itu. Wadah. Karena itu mungkin saja Allah itu menjadikan sesuatu walaupun Allah membencinya. Faqalu innal asy'ariyata yaquluna innallaha yuhibbul kufra mutlaqan. Hadhihi buhtan alal asy'ariyah. Selama Allah itu menciptakan kekufuran, maknanya Allah itu mencintai kekufuran. Mereka menyamakan antara ingin dan cinta. Bila kita di dunia kita sudah jelas ada orang ingin minum obat, tapi apakah ada orang saya cinta dengan apa? Obat? Tak ada. Menginginkan belum tentu cinta. Di dalam Mujarrad Maqalatul Asy'ari yang dinukil oleh Ibn Farak, Imam Asy'ari mengatakan innallaha yuhibbul kufra mu'aqaban alaihi. Tengok. Yuhibbul kufra mu'aqaban alaihi. Walaysa yuhibbul kufra mutlaqan, tapi yuhibbul kufra mu'aqaban alaihi. Maknanya kufur itu dicintai oleh Allah ketika kufur itu diadab. Maknanya secara lainnya, maknanya Allah membenci kufur tidak diadab. Allah membenci kufur tidak diadab. Wa huwa qaulun batil kama tara li annal karaha huna huwa muqabilul iradah la muqabilul mahabbah fatanabba. Fatanabba. Jadi kena
didetailkan masalah ini, yang mana karohah ini bukan karohah benci, tapi karohah terpaksa. Ai adamu iradatihi lahu ta'ala au ma'adzuhuli awil ghaflah awi bitta'lili. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada di dunia ini sesuatu yang mana Allah itu zuhul dengan sesuatu itu. Zuhul itu apa ya makna zuhul di sini dibilang apa? Zuhul itu ketidaktahuan. Ada sedikit perbedaan antara zuhul dan ghaflah. Ghaflah itu orang sekarang cakapnya hang, blank, ya. Itu namanya ghaflah. Tidak mungkin ada sesuatu di dunia ini tanpa ada iradah Allah. Maknanya tidak mungkin ada sesuatu di dunia ini yang mana sesuatu itu Allah tidak mengetahuinya. Karena al-ghaflah dan zuhul ini adalah al-ghaflah dan zuhul ini adalah adadul ilm. Dia bukan adadul iradah. Dia adadul ilm. Oke. Kalam kita di sini adalah iradah bukan ilm. Iya, karena iradah itu mabniun alal ilm. La turidu syai'an illa bima ta'lamuhu. Falau lam ta'lamuhu wa lam turiduhu. Fa kaifa turidu syai'an wa anta ghafilun anhu. Tengok. Wa anta ghafilun anhu. Tidak mungkin Anda mengetahui sesuatu dan anta itu ghafil dengan sesuatu itu. Ghafil itu tidak sadar. Saya menginginkan apa yang tidak saya sadari. Macam mana? Itu tidak akan mungkin hal seperti itu. Zuhul adalah macam lupa. Saya menginginkan apa yang saya lupakan. Namanya Anda lupa, Anda tak ingat kok. Anda tidak akan menginginkan apa yang Anda lupakan. Karena apa yang Anda lupakan tidak Anda ketahui. Dan apa yang tidak Anda ketahui tidak akan Anda inginkan. Karena sesuatu keinginan itu adalah mabni alal iradah. Ada gua paham ya kenapa kok anallaha la yuridu ma yaghfaluhu wala ma yadhaluhu au bitta'lili awit tauba. At-ta'lil dan tauba itu dua-duanya mukhalifun lil iradah. Mukhalifun lil iradah. Yang mana taklil ini makna taklil di sini adalah suduru syai'in min syai'in biduni iradatin. Hadza huwa taklil. Ini ada karena ini ada, bas la aktar wala aqal. Bukan karena ini mau ini ada, tak macam bayangan Anda dan Anda la aktar wala aqal. Maknanya bayangan Anda ada karena Anda ada. Bukan karena Anda menginginkan bayangan Anda ada atau Anda tidak menginginkan bayangan Anda tidak ada. Bayangan Anda tak kisah. Anda ingin atau Anda tak ingin, selama Anda ada dia akan ada. Yang mana seperti adatnya Wahabi, mereka itu ada semacam al-khaltul muta'ammid atau al-jahlul ghairul muta'ammid, yang mengatakan bahwasanya yang namanya taklil itu, Asy'ariyah pun mengatakan taklil. Macam mana iya? Bukankah Anda ketika di usul fikih mengatakan illatu hurmatil khamr apa? Iskar. Illatu hurmatil khamr apa? Iskar. Loh, Anda ini tak pernah belajar usul fikih. Ini macam ini kalau orang-orang tak pernah belajar fan ilmu. Setiap ilmu itu walaupun namanya sama, tapi mereka mempunyai makna yang berbeza. Karena mustalahul fun itu berbeza-beza. Kata-kata fa'il di dalam nahwu apa maknanya? Ismun marfu'un ba'dal fi'il bas. Fa'il di dalam ilmu kalam maknanya apa? Pencipta. Bagaimana kalau Anda mengatakan wahwa fa'ilun Zaidun fa'ilun, Zaidun laisa fa'il wal fa'il wallah. Anda tak akan boleh cakap macam itu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah mustalah yang ada di ilmu nahwu. Begitu pula ilah yang ada di dalam ilmu usul fikih itu bukan maknanya mu'akhir, akan tetapi mu'arrif. Ketika khamr itu haram, iskar itu hanya menunjukkan keharaman sesuatu. Dan salah satu dari sesuatu itu adalah khamr. Maknanya ketika ada iskar, ada haram. Bas. Bukan maknanya iskar itu yang menciptakan keharaman. Karena la hukma illa lillah. Mu'arrif itu, ilah itu hanya mu'arrif, hanya penunjuk saja, dalil. Bas, aktar wala aqal. Karena itu diperbolehkan, ilah itu banyak.
Karena petunjuk itu boleh Banyak. boleh banyak. Saya tengok kalau Anda di tol ada nanti Kuantan terus, nanti ada Kuantan, nanti ini Kuantan, nanti ada di apa namanya, di GPS Kuantan, ini Kuantan, ada mungkin apa namanya, JPJ Kuantan, Kuantan, JPJ menunjukkan Kuantan, signboard menunjukkan Kuantan, apa itu namanya, GPS menunjukkan Kuantan. Semua tiga ini adalah mu'arif, karena itu ahli sunnah mengatakan mu'arif itu boleh banyak dengan makna ilah yang ada di dalam usul fikih, yaitu maknanya adalah mu'arif. Berbeza dengan falasifah yang mengatakan ilah itu harus satu, karena ilah itu harus mengadakan maklulnya. Kalau ilahnya banyak, maklulnya satu, akan ada tahsilul hasil. Akan ada apa? Tahsilul hasil. Tidak akan terjadi, oh ilah A menjadikan B, ilah C menjadikan B. Untuk apa? Wong B sudah ada kok. Kok ada nak jadikan lagi? Bukan tahsilul hasil, Ustaz Zaman. Baca nomor 2 Ustaz Hilmi. Waqa'a fi kalami ahli sunnah. وقع في كلام أهل السنة التعبير بالتعليل لكن ليس مرادهم به التعليل الذي قالت به الفلاسفة وإنما مرادهم به التلازم بين أمرين عقلا أو شرعا أو عادة فلا تغتر بظواهر العبارات وقد استغل Ibn Taimiyah. Istaghalla ini ambil opportunity dengan cuma namanya saja yang sama at-ta'lil, tapi satunya disebut di dalam usuliyin, satunya disebut di dalam ilmu kalam. Aywa. وقد استغل ابن تيمية وقوع لفظ التعليل في كلام بعض أهل السنة في كلامهم في الفقه نحو أن يقولوا إن علة تحريم الخمر هي الإسكار وغير ذلك فادعى أنهم يتناقضون. Kif anda ahli sunnah takul di dalam fikih ilah itu boleh, dalam ilmu kalam ilah itu tak boleh tanakut. Aywa. ويبطلون أصولهم التي يبنونها وكلامه هذا باطل لأنهم أي أهل السنة قد نبهوا على أن العلة إذا أطلقوها في الفقه وأصول الفقه فإنهم يريدون بها المعرفة كما هو معلوم في أصول الفقه بخلاف العلة في كلام المعتزلة فإنهم يريدون بها المؤثر. Wadah, tapi perbedaan antara ilah itu dengan makna mu'athir atau dengan makna apa? Mu'arif. Ayo. وابن تيمية عادة ما يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب في مناقشته للسادة الأشاعرة فإنه يفسر كلامهم تفسيرا باطلا ثم يبني رده على تفسيره بكلامهم. Wadah, jadi dia itu tidak apa yang dimaksud oleh Asy'ariyah, apa yang dia maksud. Jadi dia ambil makna yang salah, kemudian dia nisbatkan makna yang salah itu kepada Asy'ariyah. Kemudian mengcounter Asy'ariyah dari makna yang salah yang dia nisbatkan ke Asy'ariyah. Itu namanya iftira. Yunsibunal qaulal batil ilal ghair. Jadi bohongnya ada dua. Dustanya ada dua. Dusta memaknakan ini salah dan dusta menisbatkan makna ini kepada orang lain. Dusta murakkab. Dusta murakkab. Sama kan, dulu kan seperti itu kan. Wa yaftaruna 'alallahi kadziba. Allah itu punya walad dan menisbatkan itu adalah perkataan Allah. Bukankah sudah cakap Allah punya walad dusta, cakap lagi Allah kata itu, ya Allah. Tak cukup Anda berdusta, Anda cakap Allah yang cakap itu ada dua dusta di situ. Kata Anda iftara. Wa yaftaruna 'alallahi kadziba. Kata iftara itu maknanya itu nisbatul kadzib ilal ghair. Jadi sudah kadzib yunsabu ilal ghair pula. Kadiban pula. Ayo. Wa yusibu ilaihi ma lam yaqulu. Fata'ammal wa la taqtar. Wa misluhu fi dzalika kullu alladhi ightaru bi kalamihi. Dibilang seperti Ibn Taimiyah itu dan setiap orang yang tertipu dengan perkataan Ibn Taimiyah. Mislu siapa? Al-Muallimi. Siapa Muallimi itu? Pernah dengar? Tak silap dia ulama Najd lah, kalau tak silap. Ulama Najd pula. Mukbili saya tahu. Al-Mukbili itu dari Yaman. Ayo. Asy-Syaukani ma'ruf. Sahibu apa? Irsyadul Fuhul. Syaukani. Satunya apa? As-Saidul Jarrar.
Di kitab namanya As-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaikil Azhar. Namanya aja seram, As-Sailul Jarrar. Apa? Banjir yang jarrar itu apa jarrar itu? Yang istilahnya menghancurkan semuanya, menghabiskan semuanya. Al-Mutadaffiq ala Hadaikil Azhar. Syaukani dia ulama Sona. Zaidiyah. Zaidiyah. Yada'il ijtihad. Syaukani bidrobat yada'il ijtihad. Yani yaqul ala annahu mujtahid mutlaq yani. Apa kata Syekh Said? Yani Syaukani yaqtar bi kalam Ibn Taimiyah. Tengok. Ayo. Kama huwa ma'rufun ladal mutalli'. Dulu di tempat saya di Ahqaf dulu, Syaukani ini termasuk orang-orang yang dihormati. Misalnya orang-orang banyak menukil kalam-kalam Syaukani karena ulama Yaman dan dia mengaku dirinya mujtahid. Kitabnya pun bagus, Irsyadul Fuhul, Sailul Jarrar, itu kitabnya apa? Tentang Hadisul Ahkam itu. Nailul Autar. Nailul Autar. Dipelajari Yusuf. Nailul Autar. Syaukani rajulun fadil. Tapi sampai derajat mujtahid macam mana? Dengan kalamnya Ibn Taimiyah saja tak boleh paham. Tertipu dengan kalamnya Ibn Taimiyah yang istilahnya tidak terlalu susah. So fa inna haula isaru khalfa Ibn Taimiyah yukarriruna maqalahu bila tahqiqin minhum wa haluhum annahum yudhiruna al-ijtihad wa ainahum minhu. Katanya wa ainahum katanya. Macam mana orang mujtahid tapi dengan kalamnya Ibn Taimiyah masih tertipu. Oke. Bitaklili au bitabak. Begitu pula di antara munafiyatil iradah adalah at-tabak. Maknanya di dalam sesuatu itu mempunyai tabiat yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tabiat itu tidak bisa intervensi hal tersebut. Seperti api boleh membakar, bukan maknanya Allah menciptakan pembakaran dalam api, akan tetapi memang tabiat api adalah panas. Tabiat api adalah panas. Ketika tabiat api ini panas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa intervensi untuk menjadikan api itu dingin. So, maknanya panasnya api itu keluar daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. So, bezakan ya. Indah ahli sunnah yang namanya iradah itu amrun wujudi. Itu ada kena paham. Menurut Syiah dan Mu'tazilah, iradah ini mafhumnya adami. Mafhumnya adami. Apa itu adamul i'tirad? Adamul i'tirad. Maknanya Allah tak komplain, setuju saja walaupun itu bukan dari Allah. Itu namanya adamul i'tirad. Al-Ka'bi daripada Mu'tazilah mengatakan al-iradah ini al-ilm. Maknanya apa itu iradah? Innallaha ya'lam bima yahdus. Itu namanya iradah. Yani iktafa bi ta'alluqil ilm an ta'alluqil iradah. Maknanya ta'alluqul inkishaf cukup untuk menggantikan ta'alluqul inkishaf ini cukup untuk menggantikan ta'alluqut taksis. Itu adalah pendapat Ka'bi. Ini penting baca nomor 3 Ustaz Hilmi, perbezaan antara ta'lil wa tabak. الفرق بين التعليل والطبع عند القائلين بهما وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار أن الإنزال بطريق التعليل لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع إذ لا يتصور أن تتحرك اليد ويمنع مانع من تحرك الخاتم الذي فيها. Maknanya apa itu ilah? Ilah itu adalah terjadinya sebuah hal karena terjadinya hal lain tanpa ada iradah. Contohnya, dan Anda pun tidak bisa diketemukan di sini bahwasanya khotam. Ada cincin di sini, cincin itu akan bergerak karena jari bergerak. Itu sudah otomatis. Anda ingin atau tak ingin, selama Anda menggerakkan jari, cincin akan bergerak. Berbeda dengan tobak. Tobak itu sama seperti ilah, cuma ditambahi harus ada intifa'u mani wa tawaffuri syarat. Itu perbedaan antara ilah dan tobak. Dibilang bihilafil ijad bi tariqit tobak ka ihraqin nar fa innahu yatawaqqafu ala syartin wa huwal mas wa intifa'i mani wa huwal balal. Itu. Ilah la yatawaqqaf ala intifa'i mani wa tahaqquqi syarat.
Dan dua-duanya barang siapa mengatakan innallaha fa'ilun bil illah au bit taba faqad kafar. Faqad kafar. Berbeza dengan kuwatul mudaah. Kuwatul mudaah mubtadi. Mubtadi karena itu dalam qaidah wa man yakul bit tabi au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah wa man yakul bi quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Jangan Anda tengok fala taltafiti. Anda tengok apa? Bukan tengok pendapatnya, jangan tengok orang yang mengkufurkan, orang yang mengatakan dengan kuwatul mudaah, karena itu bukan kafir akan tapi bidah. Ayo. والفاعل بالتعليل والفاعل بالطبع عند القائلين بهما إنما يأتي منهما الفعل دون الترك والفاعل بالاختيار والذي يتأتى منه الفعل والترك وهو ربنا سبحانه. Begitu pula di antara perbedaan antara fa'il bil toba atau bil ta'lil, bahwasanya ketika dua hal ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala hanya bisa untuk berbuat, Allah tidak bisa untuk meninggalkan. Karena itulah yang namanya taklil, ketika ada ini ada. Berbeza dengan al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu Allah boleh berbuat, boleh tak terbuat, terpulang kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebenarnya banyak sekali hal-hal yang fa'ilun bil ikhtiyar ini, fa'ilun bil illah ini aplikasinya banyak. Fa'ilun bil ikhtiyar ini aplikasinya banyak. Madhab falasifah ini adalah salah satu aplikasi daripada fa'ilun bil illah. Fa'ilun bil illah. Iya, dengan iradah Sama. Al-ikhtiyar dan iradah itu sama. Dan iradah ini dia adalah aslun adimun min af'ali ahli sunnah, min usuli ahli sunnah, bahwasanya tidak akan bisa kita memahami al-ikhtiyarul mutlak kecuali menurut mazhab Mu'tazilah. Iradah ini di dalam mazhab wahdatul wujud pun punya problem. Di dalam mazhab Mujassimah punya problem. Di dalam mazhab falasifah punya problem. Di dalam mazhab Mu'tazilah punya problem. Al-iradah al-hakikiyah ini tidak akan bisa difahami secara mutlak kecuali dalam mazhab ahli sunnah. Karena itu itsbatul iradah lillah ma'a tafari'ihi aslun azimun min usuli ahli sunnah. Aslun azimun min usuli ahli sunnah. Dan ada beberapa orang saya tengok di sini, dan harus difahami juga yang namanya iradah itu indana wasfun subutiyun. Wasfun subutiyun. Dia tidak seperti apa yang diyakini oleh Mu'tazilah, yang mana iradah itu maknanya adalah adamul i'tirad. Maknanya adalah adamul i'tirad. La kama za'amatil falasifah min annahu ta'ala mujibun bidzat. Mujibun bidzat itu adalah kata lain daripada al-illah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mujib, bukan fa'ilun bil ikhtiyar. Maknanya ketika ada Allah, ada makhlukat. Begitu pula itu sama dengan mazhab wahdatul wujud. Nau'amma ya. Nau'amma sama dengan wahdatul wujud. Perbezaannya bahwasanya kita ini ada menurut mazhab falasifah, menurut mazhab wahdatul wujud ini kita semua tak ada. Akan tetapi mereka semua sama bahwasanya Allah itu mujibun bidzat. La fa'ilun bil iradah wal ikhtiyar wan najariyah. Ada firqah najariyah, yaitu adalah firqatun minal Mu'tazilah. Wan najariyah min annahu muridun bidzatihi la bisifatihi. Muridun bidzatihi la bisifatihi. Wa ba'dul Mu'tazilah min annahu muridun bi iradatin haditsatin la fil mahal. Allah itu murid, akan tetapi iradahnya itu haditsah. Kalau iradah haditsah tempatnya di mana? Tak ada tempat, tak mungkin akan di zatnya Allah, karena dzatullah munazzahun anil hawadits. Oh, di alam semesta, loh macam-macam. Dulu tidak ada tempat. Tidak ada tempat sebelum penciptaan alam semesta, tidak ada tempat. Karena itu mereka terpaksa untuk mengatakan lafil mahal. Wal karamiyah min anna iradatahu haditsatun fi dzatihi. Aramiyah lebih teruk lagi. Iradah haditsah kan tapi fi dzatillahi ta'ala wa hadza ainul kamal indal karamiyah.
Wa dalil alama karena al ayatu an-natiqah bi isbati sifatil iradah wal masyiah lillahi ta'ala ma'al qata' bil luzumi qiyami sifati syai'i bihi wa imtina'i al-qiyamil hawadis bidatihi ta'ala. Banyak sekali adillah-adillah di sini, adillah-adillah di sini tentang sifatul iradah, yang mana ketika ada sifatul iradah maka Allah Subhanahu wa taala laisa mujiban bidzat atau qaiman fihi sifatul hawadis wa ghairihi minan nuqsan wa ghairihi minan nuqsan. Wa haqiqatul ajz aywa فحقيقة العجز تعذر إيجاد ما يمكن إيجاده وإعدام ما يمكن إعدامه وهو ضد القدرة والقدرة واجبة له تعالى والعجز مستحيل على الله فيستحيل على الله العجز عنه لأنه لو اتصف تعالى بالعجز لا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثا فإن كان قديما لزم أن لا يعدم لاستحالة عدم القديم. Haqiqatul ajaz, dan hakikat daripada ketidakmampuan apa itu ijadu ta'adzuru ijadu ma yumkinu ijadu adalah tidak mampunya Allah itu menciptakan apa yang Allah mampu. Sudah saya jelaskan apa perbedaan ibarat ini dan perbedaan layaktir layaktir wa iqdamu bukan layaktir layat ta'ala qudratuhu, berbeda ya. Layak dari itu maknanya ajiz, akan tapi la tata'allaq qudratuhu laisa bi ajiz wa iqdamu ma yumkinu iqdamu wa huwa tiddul qudrah. Yang ajiz itu adalah tiddul qudrah. Wal qudrah itu wajibatun lahu ta'ala wal ajiz mustahilun ala Allah. Ketika qudrah itu wajib bagi Allah, maka ajiz tidak boleh untuk Allah. Fayastahilu ala Allahi al ajzu anhu. Li'annahu law ittasafa ta'ala bil ajiz la yakhlu imma an yakuna qadiman aw hadisan. Kenapa ajiz itu muhalun terhadap Allah Subhanahu wa taala? Oke, kita nufrid bahwasanya kalau memang Allah itu boleh bersifat ajiz, maka sifat ajiz itu ada dua possibility. Possibility yang pertama, sifat ajiz ini qadim atau sifat ajiz ini hadis. Possibility pertama, sifatnya ajiz itu qadim, yang kedua sifat ajiz ini hadis. Kita batalkan. Oke. Fa in kana qadiman lazima an la yu'dam. Kalau sifat ajiz itu qadim, maka yang namanya qadim tidak mungkin akan hilang. Maknanya sampai bila-bila pun Allah akan ajiz. Kalau memang sampai bila-bila Allah itu ajiz, macam mana alam semesta ini ada? Dan kita tengok alam semesta ini ada. Listihalati adamil qadim fala yusaful maula tabaraka wa ta'ala lil qudrah bil qudrah listihali jam'iddin. Dan kalau memang Allah itu ajiz dan ajiznya itu qadim, maka qadim itu, maka ajiz itu akan ada sampai bila-bila. Kalau memang ada sampai bila-bila, maka tidak mungkin Allah itu bersifat qudrah. Kenapa? Karena sudah ada ajiz dan ajiznya ini qadim, dan tidak mungkin satu zat ada dua sifat yang bertentangan, satunya qadim, satunya ajiz, satunya qudrah. Dan kalau memang ajiznya itu qadim, fayantafil alam, maka alam tidak akan ada. Wa idza lam yattasif bil qudrah fayantafil alam wa hadza muhalun bil musyahadah wal qiyam. Teori yang Anda kemukakan karena teori yang Anda katakan bahwasanya Allah itu bersifat ajiz, itu hanya bersifat dhonni. Dan apa yang Anda paparkan, yang Anda bentangkan daripada teori Anda tersebut bertentangan dengan alam semesta yang yakin sesuatu yang dhonni. Bila bertentangan dengan sesuatu yang yakin, confirm yang dhonni itu pasti salah. Mana segi salahnya? Tak kisah. Karena sesuatu teori yang bertentangan dengan fakta yang faktual, pasti sesuatu yang masih bersifat teori itu salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan sesuatu yang faktual. Wahada muhalun bil musyahadati wal iyan. Karena setiap hari kita tengok ada dunia ini, ada Pak Ci Azmi, kecuali kalau kita meyakini Pak Ci Azmi ini bukan orang.
Hadza bukan orang, apa? Tajallian wal madhahir. Berbeza lagi itu urusannya. Karena selama Anda meyakini ada sesuatu yang Anda tengok, maka sesuatu yang bertentangan dengan itu semua akan batal. Kalau Anda malah lebih mengedepankan teori Anda daripada apa yang Anda tengok, mana Anda kena belajar nadhariyatul ma'rifah dahulu. Mana yang dikatakan hierarki ilmu itu seperti apa? Macam mana Anda nak kedepankan sesuatu yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi? Karena jelas teori itu lebih lemah secara hierarki daripada mahsusat. Ini ya, alam semesta ada, saya tengok ini semua. Anda mengedepankan apa teori yang belum tentu benar. Wa in kana hadisan. Oke, sekarang kalau ajaz itu qadim, memang akan tidak ada alam. Oke lah, kami tak cakap ajaz itu qadim. Macam mana kalau ajaz itu sifatun hadisan? Wa in kana hadisan fa in tasafa bihi ma'al qudrah lazimal jama' baina tiddain. Oke, sekarang ketika Allah itu menciptakan alam, Allah qadir. Kemudian datanglah sifatul ajaz. Ketika datang sifatul ajaz ini, qudrah masih ada tak? Ya, yang namanya qadim pasti ada, Habib. Namanya qudrah ini apa? Qadimah. Maknanya kalau qudrah ini qadimah, bila-bila dia tetap ada. Ketika ajaz ini ada, qudrah masih ada. Macam mana ada sesuatu yang bertentangan? Tak mungkin ini dua-dua ada. Ini akan begaduh. Kalau begaduh jelas yang hadis pasti kalah. Yang hadis pasti kalah. Karena itu mustahil. Sifatul ajaz ini hadis tak mungkin, karena ketika sifatul ajaz ini ada di dalam zatnya Allah, toro'a, ketika itu masih ada sifatul qudrah. Masih ada sifatul qudrah. Karena itu lazimal jama' baina tiddain, akan ada di dalam zat Allah dua sifat yang bertentangan. Satunya al-qudrah qadimah, satunya al-ajizul hadis. Wa ini tasofa bihi ma'a adamaha lazimah hudutsuha. Kalau ketika ajaz ini ada, qudrah sudah hilang, Habib. Memang dulu Allah itu qadir. Terus Allah itu tak mampu, sudah tua mungkin. Mungkin datanglah ajaz. Oh, maknanya ketika qudrah itu hilang, dia tak qadim. Karena kita mengetahui masa bata kidamuhu imtana'a alaihi istahala alaihi adamu. Maknanya akan yalzam bahwasanya qudrah itu hadis. Li'anna kullama yatra alaihil adam hadis. Karena segala sesuatu yang ada, yang boleh untuk tidak ada, maka dia adalah hadis. Dan qudrah boleh untuk menjadi tidak ada, maka qudrah itu hadis. Wa yalzamu min hudusus sifah hudusil mausuf. Kalau qudrah itu hadis dan qudrah itu menjadi sifatnya Allah, maka Allah pun hadis. Zatnya Allah hadis. Kenapa? Ma yatra alaihil hadis fahuwa hadis. Seperti alam semesta ini, yatra alaihil hawadis fahuwa hadis. Apa bezanya dalam semesta ketika itu? Tak ada beza. Fayantafi alam, kalau Allah itu hadis, yang menciptakan alam siapa? Sedangkan alam itu ada. Anda punya problem kalau mengatakan ajaz itu hadis. Dengan semua possibility, adapun ajaz itu hadis atau tak hadis, Anda punya problem. Karena itu ahli sunnah dari awal sudah mengatakan Allahu laisa bi ajaz. Karena segala possibility di dalam ajaz akan menyebabkan alam ini tidak ada. Dan ketidak ada alam ini akan membatalkan hierarki ilmu yang paling tinggi. Yaitu apa? Apa yang boleh Anda tengok. Karena itu adalah necessary daripada segala sifat Allah yang akan kita pelajari. Fayantafil alam wa nafyul alami muhalun bil musyahadah. Sila. Wa amma ijadu syai'in min al-'alami ma'a karahatihi li wujudihi fa huwa muhal. Lianna al-karahata dhiddu al-iradati wal iradatu wajibatun lillahi ta'ala wal karahatu mustahilun 'ala Allah. Wah, ini sudah sama ya, ini intinya sama kayak ajaz. Kalau ajaz ini didul qudrah, maka karoha ini didul iradah. Tafsirnya sama. Yo imma karoha ini hadithah wa imma qadimah. Aywa. Wal muradu biha hiya karahatul aqliyatu allati hiya 'adamul iradah. Dispesifikan lagi oleh Syekh Said, makna karoha di sini adalah karoha akliyah. Maknanya adalah
adanya sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Itu namanya karohah akliyah, bukan karohah syariah, makruh. Apa hukum makan bawang putih? Makruh. Karohatu aklil thum, maknanya makan thum itu di luar kehendak kita. Tak macam itu maknanya. Maknanya makan thum itu, bawang putih itu sendiri dihindari mendapat pahala, dilakukan tidak mendapat dosa. Bukankah itu makna karohah? Karohah lawan dari iradah tidak mungkin ada di dunia, akan tetapi karohah yang dia itu adalah salah satu daripada 5 hukum Allah pasti ada, boleh ada. Ayo. وأما الكراهة الشرعية التي هي إحدى الأحكام الخمسة فلا تنافي الإيجادات، وهي أي المكروهات على هذا المعنى واقعة بإرادة الله تعالى لأنه لو لم يردها لما وقعت. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya karohah itu ada. Karohah itu ada di dalam dunia ini. Karohah dengan makna hukum syar'i ada. Maknanya kalau ada waqi'atun bi iradatillahi ta'ala. Fal karohah asyariyah waqi'atun bi iradatillahi ta'ala. Ayo. إذ لا يكون في ملكه تعالى ما لا يريد ولم يأمر بها إذ لا ملازمة بين الأمر والإرادة عند أهل السنة. Wala mulazamata, dan tidak ada yang namanya persamaan antara al-amr wal iradah. Qad ya'mur bima qad yurid. Qad yuridu bima la ya'mur bihi. Wa qad yuridu bima amara bihi. Pas. Karena tidak ada hubungan antara iradah dan amr. Tidak ada hubungan antara iradah dan nahi. Maknanya mafhumul nahi laisa mafhumul iradah, wa mafhumul amr laisa mafhumul iradah. Bahkan hubungan antara keduanya umumun wa khususun min wajh. Umumun wa khususun min wajh. Apa contohnya dikasih oleh Syekh Said? Bal bainahuma umumun wa khususun min wajh fayatawaradani fi imani Abi Bakar. Maka al-amr wal iradah akan ada di dalam iman Abi Bakar. Maknanya imanu Abi Bakar, Allah ya'muru bil iman wa arada annallaha ya'muru Aba Bakrin bil iman wa annallaha yuridu imanahu fawaqa. Allah menyuruh Abu Bakar untuk beriman, Sayyidina Abu Bakar untuk beriman, dan Allah menginginkan iman Sayyidina Abu Bakar untuk terjadi. Terjadilah iman Sayyidina Abu Bakar. Apa contoh? Allah menginginkan tapi tidak diperintahkan. Allah menginginkan